Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. First Baptist Bandung utilizes Chris for the congregation to give tithe and offering combined with any available mobile payment applications. Chris stands for Quick Response Code Indonesian Standard, which has been standardized by Bank Indonesia that uses QR code. Chris allows the congregation to give tithes and offerings anonymously. First Baptist Bandung's congregation is required to scan the QR code that is available. To specify the types of offerings, the congregation can press number 1 for tithe, persepuluhan, number 2 for offering, and number 3 for missions. Let us give with hearts filled with joy and thanksgiving to God. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita bersuka cita bahwa kita bisa bersama-sama berkumpul dalam ibadah online Gereja Baptis Pertama. Kami sangat bersyukur bahwa Bapak Ibu Saudara dapat bergabung bersama-sama. Mungkin ada yang baru pertama kali menyaksikan dan ikut serta dalam ibadah di Gereja Baptis Pertama ini. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara semua. Juga mungkin kalau ada yang pemirsa yang belum subscribe di channel YouTube ini, silakan subscribe dan pencet tombol notifikasi karena kami ingin kita ingin bersama-sama terkoneksi ya setiap harinya. Tiap hari kami menyajikan berbagai renungan-renungan untuk bisa menolong kita dipenuhi hari-hari kita dengan firman Tuhan. Karena itu jangan lupa subscribe sama notifikasi tombolnya dipencet supaya kita tetap terkoneksi ya. Nah jadi kami juga terus mendorong bagi Bapak Ibu Saudara kalau ada yang masih belum ikut dalam kelompok-kelompok kecil, yaitu kelompok-kelompok sekolah minggu atau kelompok-kelompok pendalaman Alkitab, ada nomor yang ada di layar, silakan dihubungi, kirim WA ke sana dan kami akan memasukkan dalam sebuah kelompok kecilnya. Memang sekarang ini semua masih dilakukan secara online, jadi walaupun tidak bisa ketemu secara fisik, kita akan tetap melakukan pendalaman Alkitab, pelajaran-pelajaran Alkitab, semua kita lakukan secara online seperti ibadah kita pun yang kita lakukan secara online. Kami juga terus mengingatkan sebagai bagian dari ibadah kita untuk persembahan-persembahan kita dapat lakukan itu dengan transfer ke rekening gereja yang ada di layar ataupun juga bisa scan QR code yang ada di layar. Ada persembahan persepuluhan, juga ada persembahan-persembahan khusus, khususnya untuk program pengabaran Injil yang terus kita lakukan untuk cabang-cabang kita. Ya, kita bersyukur walaupun ada banyak tantangan, setiap cabang, setiap pos tetap berjalan dengan baik di dalam setiap tantangan di tengah-tengah pandemi ini, sebagaimana kita pun kita tantang juga ya di Bandung ini ya. Jadi sekali lagi terima kasih sudah bisa bergabung bersama-sama. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita
untuk mengikuti ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan bersyukur. Oleh karena kemurahan-Mu saja kami dapat berkumpul bersama-sama. Walaupun Tuhan mungkin kami sedang mengalami banyak gangguan pikiran ataupun kesehatan, kami meyakini bahwa kasih-Mu lebih besar dan Kau menginginkan yang terbaik bagi kami sehingga Kau akan memberikan kelegaan dan pertolongan bagi kami. Kami menyerahkan Tuhan semua pergumulan kami menyerahkan semua yang kami cemaskan, semua yang mungkin dapat mengganggu konsentrasi kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami serahkannya kepada-Mu dengan penuh keyakinan. Kau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Kau akan menolong kami dan menuntun kami, membebaskan kami, memberi kelegaan dan damai sejahtera kepada kami. Kami ingin menyatakan kasih kami dan iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Dari setiap pujian yang kami naikkan, melalui pusatan perasaan dan pikiran kami kepada-Mu, dan kami membuka hidup kami lebar-lebar ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, arahkanlah langkah hidup kami, tuntunlah kami ya Tuhan, kuatkanlah kami. Kami berdoa Tuhan, apa yang kami lakukan dalam ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami naikkan doa kami ini. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berawal dari segalanya, satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau suriakan kemegahan kuasa-Mu. Sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Kau tinggalkan surga untukku dan nyatakan hadirat-Mu. Rasaku tunduk dalam kasih-Mu, ku milik-Mu selamanya. Sungguh ajaib nama-Mu, sungguh ajaib nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh ajaib nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Mau tak berkuasa mengalahkan-Mu, Kau bungkam keangkuhan dosa. Surga bersorak memuliakan-Mu, karena Engkau telah bangkit. Kau tak tergantikan, Kau tiada duanya, selamanya Kau bertahta. Kau yang berjaya, Kau yang berkuasa, nama di atas segala nama. Sungguh besar nama-Mu, sungguh besar nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh besar nama-Mu,
besar namamu, namamu Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, Maha besar Pencipta-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Maha besar Tuhanku, Maha besar Tuhanku, Maha besar, Maha Ada sukacita Bapak Ibu Saudara jika yang katakan haleluya. Karena Kau gunung batuku dan keselamatanku Tuhan. Mari kita katakan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Lembut tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi.
baik Tuhan. Engkau yang memegang kendali dalam hidup kami. Engkau yang telah menebus hidup kami, sehingga kami bisa mengatakan bahwa kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu.
Ya, kita memang menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, menunjukkan juga apa yang berharga dalam hidup kita di dalam Tuhan. Kita pasti mengenal ayat yang sangat terkenal yang berkata bahwa di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Nah, jadi apa yang kita beranggap sebagai sesuatu yang berharga, pasti kita simpan dekat-dekat dengan hati kita simpan dekat-dekat dengan kita. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu ketika masih sering saya harus bepergian dari Bandung ke Semarang. Ya, waktu itu kami sering naik bis atau kereta. Ya, nah kalau kita naik bis malam, itu terkenal di dalam bis malam itu sering terjadi pencurian ya. Sering terjadi barang-barang kelihatannya sudah aman tetapi tiba-tiba bisa hilang ya. Banyak orang yang bercerita seperti itu. Nah, jadi membuat kita kalau membawa barang yang berharga jadi sedikit ketakutan mungkin ya. Jadi kita harus mengupayakan bagaimana supaya kita bisa mengamankan apa yang berharga. Saya ingat satu kali sedang membawa laptop dan di dalam laptop itu saya supaya kalau tidur tidak diambil, tas laptopnya saya taruh di antara kaki dengan pinggir bis itu, kemudian saya supaya kalau tidur nggak bisa ditarik dari bawah, saya ikat tas laptop itu di kaki ya supaya nggak bisa ditarik ya. Nah, waktu udah sampai Semarang terbangun, biasanya kami stopnya tidak pada tempat pool perhentian tapi sebelumnya supaya bisa turun dan dekat dengan STBI. Nah, kemudian waktu itu saya kaget, wah ini udah tinggal dikit lagi. Kami harus berhenti, saya mau beritahu kepada kenek sama supir untuk berhenti. Tiba-tiba saya ke jalan untuk maju ke depan, ternyata kaki saya masih diikat sama tas laptop, ini sangkut, kemudian saya jatuh karena kakinya masih tersangkut ya, karena mengamankan apa yang berharga. Nah, kita tahu bahwa memang itulah ya manusia ya, apa yang kita anggap berharga, kita simpan dekat dalam hati kita simpan dekat di dalam kita. Nah, kita berbicara pada hari ini, kita berbicara tentang nilai ya. Nilai itu sesuatu yang berharga. Nah, kalau kita lihat tentang nilai, kita tahu bahwa ada hal-hal yang membuat kita bisa menilai apa yang kita nilai. Nah, ada segolongan orang yang memberikan penilaian terhadap sesuatu termasuk terhadap dirinya sendiri dengan melihat apa yang orang lain nilai atau katakan tentang dirinya atau tentang sesuatu itu. Ya. Ada juga golongan orang yang memberikan nilai terhadap diri atau nilai terhadap sesuatu berdasarkan murni dari apa yang dirinya pikirkan atau nilaikan tentang dirinya sendiri atau tentang sesuatu itu. Atau ada juga sekelompok orang yang memberikan nilai kepada sesuatu atau memberikan nilai berdasarkan apa yang baku, misalnya hukum, misalnya peraturan, dari situlah memperoleh nilai-nilai yang menentukan harga atau nilai dari sesuatu atau bahkan dari dirinya sendiri. Nah, yang golongan ketiga itu seringkali akan menuntut orang lain mengikuti nilai yang sudah ditetapkan. Nilai itu dalam suatu kebakuan, dalam hukum, dalam peraturan. Dan kita lihat di dalam zaman Yesus Kristus, orang-orang seperti itu disebut orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang yang tahu tentang hukum dan menggunakan hukum itu untuk menilai orang lain dan berharap bahwa orang lain dapat mengikuti hukum tersebut dan menjadi seperti polisi, apakah orang sudah melakukan hukum tersebut atau tidak. Itu menunjukkan bagi mereka nilai yang tertinggi adalah orang mengikuti hukum. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menilai diri kita sendiri, bagaimana kita menilai apa yang akan kita lakukan, keputusan kita ambil, apa yang kita miliki, bagaimana kita memberi nilai dari hal-hal tersebut. Nah, kita bersyukur ada tuntutan dari firman Tuhan. Kita tidak usah menebak-nebak nilai apa yang perlu kita miliki atau bagaimana kita menilai ini dan itu, atau bahkan bagaimana menilai diri sendiri dan kehidupan kita masa depan kita. Namun firman Tuhan memberitahu kepada kita dan itulah yang akan kita lihat bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita datang dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami sungguh berterima kasih dan bersyukur bagaimana Engkau telah menganggap kami untuk layak, untuk bisa diselamatkan. Dan itu semua oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Bukan karena apa yang dapat kami lakukan,
namun oleh karena kemurahan-Mu saja Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami, sehingga kami dapat beroleh iman kepadamu dan kami dapat memberikan seluruh hidup kami kepadamu. Kami berterima kasih dan bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami penebusan, kami sepenuhnya adalah milik-Mu. Kami bersyukur Kau memberikan kepada kami firman-Mu ya Tuhan, firman yang hidup dalam Alkitab yang dapat kami baca dan dapat kami hidupi. Kami berdoa Tuhan, hati dan pikiran kami terbuka, langkah hidup kami, masa depan kami dapat kami sejajarkan dengan kehendak-Mu dan arahan yang daripada-Mu. Kami siap untuk menerima firman-Mu, berbicaralah kami secara pribadi, tuntunlah kami Tuhan dalam tuntunan-Mu yang agung. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami naikkan doa kami ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mengikuti seri khotbah kita dari Matius sepanjang tahun ini, minggu yang lalu kita belajar bahwa Yesus sendiri menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan di atas hari Sabat. Dia menyatakan bahwa Ialah Tuhan pemilik hari Sabat karena Dialah Tuhan Allah pencipta dan Dia menyatakan dirinya lah Tuhan di atas hari Sabat. Dan kalau kita lihat 2 minggu sebelumnya, kita tahu bagi kita yang memiliki kelelahan dalam hidup, kita berbeban berat, satu-satunya sumber, satu-satunya cara kita memiliki kelegaan adalah kalau kita datang hanya kepada Yesus saja. Nah, di dalam konteks pembicaraan itu bahwa Dialah pemberi kelegaan, bahwa Dialah yang berkuasa atas hari Sabat karena Dialah Tuhan Allah yang menciptakan manusia dan juga hari Sabat, termasuk Ialah yang menciptakan hukum yang akhirnya juga manusia kembangkan dengan dirinya sendiri. Kita lihat bahwa di dalam hari Sabat itu, kalau kita ingat minggu yang lalu, ada ayat kunci di ayat yang ke-7 yang berkata bahwa sesungguhnya yang diinginkan oleh Tuhan Allah bukanlah korban-korban sembelihan. Yang diinginkan oleh Tuhan Allah adalah Ia menginginkan belas kasihan. Belas kasihan yang perlu kita miliki juga untuk bisa mengasihi satu dengan yang lain. Nah, di dalam konteks itulah kita akan membaca firman Tuhan dari mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dan kita akan melihat ayat ini dalam beberapa bagian. Yang pertama dari ayat 9 sampai dengan ayat 10. Saya akan bacakan. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Dan kita berhenti di situ dulu ya. Nah, kita lihat di sini, Yesus setelah berbicara dengan banyak orang yang minggu yang lalu kita sudah bahas tentang murid-muridnya memakan gandum, memetik gandum dan makan gandum. Kemudian pergilah Yesus ke tempat ibadat mereka. Orang-orang Farisi yang sama mengikuti Yesus, mencari kesalahan Yesus, menjebak Yesus dengan bertanya, murid-murid Yesus kenapa makan dan memetik? Karena memetik itu sebetulnya nggak boleh, melanggar hukum Sabat. Sekarang pergilah Yesus, kita lihat ironinya, pergilah Yesus ke tempat ibadat mereka. Jadi Yesus mendatangi orang-orang Farisi di tempat ibadatnya. Nah, di tempat ibadat, di sinagoge, di tempat ibadat orang Farisi, disinilah di mana hukum Taurat itu dijunjung tinggi, bahkan terlalu tinggi, bahkan lebih tinggi daripada yang lain-lainnya. Sehingga Yesus mau membongkar itu, bahwa Dialah sebetulnya Dia adalah Tuhan atas hari Sabat, Dia adalah Tuhan di atas raja, kemarin ya tentang Daud dikatakan juga, Dia adalah Tuhan di atas imam-imam, dan sekarang Ialah Tuhan di atas ahli Taurat, bahkan Ia menyatakan secara tidak langsung bahwa Yesus adalah Tuhan di atas hukum Taurat. Karena sumbernya daripada Tuhan Allah, dari Yesus sendiri. Nah, di situ orang-orang ahli Taurat ingin menjebak. Karena menurut peraturan hukum Taurat yang dikembangkan sesungguhnya bukan dari hukum yang utama, tetapi dari hukum yang dibuat oleh manusia sendiri. Hukum Taurat ini berkata bahwa orang tidak boleh berjalan sedemikian jauhnya, tidak boleh mengangkat sekian beratnya. Oleh karena itu mereka mengecam ketika murid-muridnya memetik gandum. Nah, sekarang ini mau dijebak. Kalau Yesus menyembuhkan orang yang sakit tangannya, mati tangan, sebelah tangannya mati nggak bisa digerakkan. Kalau Yesus menyembuhkan berarti Yesus bekerja sehingga mau disalahkan kalau demikian. Nah, jadi itulah akal-akalan dari orang Farisi.
Nah, kita melihat bagaimana respon Yesus yang sangat luar biasa. Bagaimana respon Yesus yang menunjukkan nilai yang dimiliki oleh Yesus yang perlu kita miliki juga. Bagaimana ini menunjukkan nilai yang adalah hati Yesus yang kita pun perlu miliki. Di ayat yang ke-11, Yesus berkata, tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Di sini kita dapat melihat bagaimana Yesus membuat orang Farisi dan pendengar yang ada di rumah ibadat itu mulai berpikir dan mempertanyakan apa yang paling berharga dan apa yang lebih berharga. Nah, orang Yahudi ini memang terkenal juga pelit orang-orangnya ya. Seperti kayaknya setiap orang di seluruh dunia juga kebanyakan ya. Pelit dalam arti ya harta itu ya memang orang senang gitu ya. Nah, kemudian di sini Yesus memberikan tantangan untuk mereka berpikir. Nah, coba pikirkan. Pada hari Sabat dengan peraturan yang kalian sudah hafal. Gak boleh jalan sekian lama, gak boleh ngangkat sekian berat. Ada salah satu domba, dan ini adalah domba dewasa. Ini kan. Ada salah satu domba yang terjerumus pada lubang. Pada hari Sabat, apakah kamu akan membiarkan? Nanti bisa dimakan serigala, nanti bisa mati. Apakah kamu akan membiarkan atau kamu akan mengangkatnya? Karena Yesus tahu kebiasaan orang-orang pada zaman itu, kalau itu terjadi, ya pasti akan mengangkatnya. Karena apa? Karena domba berharga. Nah, Yesus kemudian membalikan itu. Ayat 12, coba bayangkan, mana yang lebih berharga? Domba atau manusia? Ya, jadi melihat kepada orang yang tangannya mati sebelah. Kalau yang lebih berharga adalah peraturan manusia, berarti Yesus tidak menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah. Mungkin Yesus melanjutkan perjalanan, kemudian dia tidak akan bertemu lagi dan dia akan seumur hidupnya tangannya mati sebelah tidak bisa sembuh. Tetapi Yesus menunjukkan nilai yang dimilikinya, hati yang dimilikinya. Mana yang lebih berharga? Domba atau manusia? Kalau domba aja lebih berharga daripada hukum yang kalian buat tentang Sabat, apalagi manusia. Oleh karena itu, jauh lebih berharga oleh karena itu boleh berbuat baik, menyembuhkan orang itu daripada menjunjung peraturan yang dibuat oleh manusia tentang hari Sabat. Ayat yang ke-13, lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat satu teladan yang sangat indah dari Yesus Kristus. Yesus tidak main hukum dengan hukum. Ya. Kalau kita melihat minggu yang lalu, sesungguhnya secara teknis, murid-murid Yesus tidak melanggar hukum. Karena dalam perjanjian lama pun dikatakan ya, orang bisa mengambil, memetik di ladang gandum boleh aja, asal tidak pakai sambit. Kemarin minggu yang lalu Pendeta Isrianto sudah menjelaskan itu. Asal tidak pakai sambit, jadi ambil yang seperlunya, itu dibolehkan. Jadi kalau Yesus mau berargumentasi secara hukum, dia menang. Kemudian di ayat yang ke-13 kita lihat di situ, kalau Yesus mau membela diri dan berkata saya tidak bekerja, dia juga menang. Karena di situ Yesus berkata ulurkanlah tanganmu. Yesus tidak pergi dan memegang orang yang tangannya sakit, kemudian dia tidak pijat-pijat, dia tidak tarik, dia tidak bekerja. Dia hanya berkata-kata ulurkanlah tanganmu. Jadi kalau mau main hukum, dia menang. Tetapi Yesus tidak berargumentasi secara hukum. Yesus memberikan dan menunjukkan apa yang penting, apa yang bernilai, apa yang berharga, apa yang ada pada hati Yesus yang perlu kita miliki itu. Jadi kita bisa melihat bahwa nilai yang Yesus miliki adalah belas kasihan. Dan belas kasihan itu kita lihat, itu belas kasihan di atas lebih besar daripada status quo. Lebih besar daripada hukum manusia. Lebih besar daripada resiko. Belas kasihan, kasih untuk menolong orang, kasih untuk memberikan pada orang, mengasihi orang lain, itu lebih tinggi dan lebih besar. Kalau Yesus mau mendapatkan nilai yang baik dan diterima oleh orang Farisi supaya bisa ikut dalam klub orang Farisi, mungkin dia tidak akan melakukan ini.
Dia tidak akan menyuruh muridnya, membiarkan muridnya makan atau menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa belas kasihan yang mencerminkan nilainya itu lebih besar daripada status quo. Status yang harus dipertahankan bahwa dia ini adalah rabi dan orang Farisi juga, hukum ahli Taurat, lebih besar daripada hukum manusia. Karena dalamnya apa yang Yesus nyatakan bahwa dialah Tuhan di atas hari Sabat, dialah Tuhan atas hari Sabat. Karena ia yang memiliki hari Sabat, ia yang menciptakan hari, ialah yang menciptakan dunia ini dan juga manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, dari sini kita dapat melihat dengan pengetahuan dan dengan pengertian bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh memiliki kuasa, Tuhan Allah yang maha kuasa, dan dia punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, termasuk setiap orang yang sakit, baik orang yang di dalam nas yang kita baca tangannya sakit, ataupun siapapun juga kita yang ada di tempat ini atau yang sedang menonton di rumah, bahwa dia punya kuasa karena dia sungguh-sungguh Tuhan Allah. Ia dapat memilih siapapun untuk disembuhkan, ia dapat memilih siapapun untuk diberikan pertolongan, bahkan di atas peraturan-peraturan manusia, hukum-hukum manusia. Dan ini karena Yesus Kristus memiliki belas kasihan, compassion. Dia menginginkan belas kasihan ditunjukkan kepada kita. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-7 minggu yang lalu kita bahas itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam diri kita sendiri. Apakah kita tergolong juga seperti orang yang sakit tangannya itu? Mungkin kita merasa minder karena kita punya kekurangan fisik. Mungkin kita merasa minder karena kita punya masa lalu yang tidak baik. Oh saya tidak mau orang tahu tentang masa lalu saya. Mungkin kita minder dan malu oleh karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan begitu bejat. Mungkin kita tidak mau orang lain tahu hidup kita yang lama sebelum kita menjadi pengikut Kristus. Namun kita melihat di sini, kebenaran yang dapat kita lihat, bahwa Yesus memiliki belas kasihan yang ingin merubah apapun kondisi kita untuk dipakai demi alat bagi kemuliaannya. Orang yang tangannya sakit menjadi alat demi kemuliaan Tuhan, di mana Yesus menyembuhkannya. Menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat, ia adalah Tuhan atas fisik, sakit penyakit, apapun yang mungkin dari nilai manusia dianggap aib. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Kita dapat pelajari beberapa hal, yaitu 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Tuhan menginginkan kita dapat menjadi alat untuk kemuliaan-Nya. Karena Tuhan dapat merubah sakit fisik kita. Tuhan dapat merubah sakit emosi kita. Dan semua dapat dirubah untuk menjadi alat demi kemuliaan namanya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita yang mengalami pergumulan fisik, pergumulan emosi, pergumulan hubungan dalam keluarga atau dengan teman. Kita sering berdoa dan kita berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya, Tuhan tolong angkat duri ini, Tuhan tolong selesaikan masalah saya, Tuhan tolong rubah istri saya atau suami saya atau orang tua saya atau anak saya, Tuhan tolong rubah kondisi saya, Tuhan tolong isi rekening saya dengan uang yang banyak. Mungkin kita berdoa seperti itu. Mungkin kita berdoa dan meminta Tuhan untuk merubah segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, termasuk kelemahan-kelemahan kita. Tetapi Tuhan tidak mengabulkan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu, tadi yang pertama kita sudah jelaskan. Tuhan adalah Tuhan Allah yang berkuasa. Ia berkuasa atas dunia ini, berkuasa atas hari Sabat. Oleh karena itu, dalam kemahakuasaannya, apabila Tuhan memilih membiarkan kita tetap mengalami tantangan-tantangan, apakah itu tantangan fisik, tantangan ekonomi, tantangan dalam hubungan kita, kalau Tuhan memilih membiarkan kita menghadapi itu, ada maksud Tuhan yang harus kita yakini, itu maksud dari Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Di mana kita diberi kekuatan, diberi pimpinan dan tuntunan, diberikan pertolongan untuk dapat menghadapi tantangan itu. Mungkin orang lain tidak tahan menghadapi sakit yang kita derita selama setahun, tapi kita diberikan kekuatan untuk menghadapinya selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Pasti ada suatu tujuan.
Saya punya seorang teman ya, beberapa waktu yang lalu kami sharing dan kisah hidupnya luar biasa. Ya. Teman saya ini punya luka batin yang cukup dalam ya, khususnya dengan hubungan dengan orang tua, khususnya dengan ayahnya. Dan dia merasa luka itu tidak diselesaikan juga. Kami sudah kenal ya, cukup lama, kemudian sering sharing, kemudian ya biasa kalau minta nasihat ke pendeta ya pasti salah satunya nomor satu doakan saja gitu ya. Doakan kita terus berdoa. Namun dia sering mengeluh, sudah berdoa kok belum selesai. Belum bisa dipulihkan hubungan dengan ayahnya. Kemudian akhirnya dia terus mencari-cari cara gimana untuk menyelesaikan masalahnya itu. Dan puji Tuhan, ia menemukannya di mana? Justru di dalam Alkitab itu sendiri. Bukan karena konseling kepada profesional, psikolog, psikiater atau apa, tapi dalam firman Tuhan itu sendiri. Bahkan luar biasanya, ajaibnya Tuhan dapat merubah masalah yang dihadapi yang begitu mendalam. Dan dia sekarang telah menulis buku, mungkin ada 2-3 buku yang sudah tulis, bahkan dapat menolong orang-orang yang menghadapi situasi yang sama. Orang-orang yang menghadapi masalah dengan ayahnya khususnya, dapat diubah, dapat ditolong, dapat dibimbing, oleh karena pengalamannya dapat mencari kebenaran firman Tuhan dan mengatasinya di mana Tuhan merubah dirinya. Walaupun tidak merubah orang tuanya, walaupun tidak merubah ayahnya, tidak merubah situasinya, tapi Tuhan menjamah dan merubah dirinya, dan ketika dia sadar, dia dapat mengatasi masalah tersebut. Mungkin kita melihat masalah kita sebagai kekurangan, tapi Tuhan dapat merubahnya untuk menjadi alat demi kemuliaan namanya. Yang kedua, kita dapat belajar bahwa Yesus mau mengasihi manusia dan belas kasihannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Kita dapat melihat nilai yang paling berharga yang Yesus pun nyatakan dan komunikasikan kepada kita. Bahwa dia lebih mengasihi manusia, dia lebih mengasihi kita, dia lebih mengasihi Bapak Ibu Saudara, dimanapun kan berada. Dia mengasihi kita apapun yang sudah kita alami. Dia mengasihi kita di atas status quo manusia. Dia mengasihi kita di atas hukum-hukum manusia. Termasuk hukum Taurat yang dibuat oleh manusia sendiri, dikembangkan oleh manusia sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita harus pahami bahwa hukum Taurat itu adalah hukum buatan manusia. Tuhan Allah ketika berjanji dan memilih umatnya, baik ketika ia memilih Abraham, dia berkata kepada Abraham, syaratnya dalam perjanjian Tuhan akan menolong dan memberkati hanya satu, yaitu menyembah hanya Tuhan saja, Tuhan Allah saja. Jadi kalau kita menyembah hanya Tuhan Allah saja, dan itulah janji yang harus dipegang oleh Abraham, dia akan memberikan kepada kita, kepada manusia, semua janji yang kita dapat baca dalam Kejadian 12. Dan bagaimana cara kita menyembah hanya Tuhan saja, tidak ada yang lain, yaitu dengan mengasihi dia lebih daripada segalanya dan mengasihi sesama dengan kasih yang sama. Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan Allah dan Tuhan Allah saja? Tidak boleh ada saingan. Tidak ada yang boleh lebih berharga. Tidak ada yang boleh lebih kita unggulkan, lebih kita andalkan selain Tuhan Allah. Dengan cara kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Yesus mengasihi manusia lebih besar di atas dari segala hukum buatan manusia. Dan Yesus ingin menunjukkan belas kasihannya untuk menyelamatkan manusia. Yang ketiga, kita dapat pelajari bahwa dalam kita mengasihi Tuhan di atas segalanya, ada resiko. Ada resiko. Ada resiko ketika Yesus sudah mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh ahli Taurat. Ada resiko, dia akan dihukum, dia akan disalibkan. Bahkan minggu depan kita akan belajar bagaimana Yesus menyingkir untuk sementara. Karena ada resiko dalam kita mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Dan yang ketiga kita bisa melihat itu. Ada resiko. Dan ketika kita taat pada Tuhan, ketika kita taat untuk mengasihi Tuhan lebih daripadanya, ada resiko. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya kasih Tuhan, resikonya sepadan. Resikonya sepadan karena dengan demikian kita taat dan kita menjalankan apa yang
Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan kepada kita. Sehingga kembali kepada pertanyaan kita yang sebelumnya, apa yang paling berharga dalam hidup kita? Apa yang kita anggap berharga? Apa yang kita nyatakan sebagai berharga? Apa yang kita hidupi sebagai yang paling berharga? Nah, saya ingin mengajak kita coba pikirkan dan renungkan baik-baik tentang keselamatan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Apa Yesus telah lakukan di kayu salib? Mari kita pikirkan dan renungkan dengan sungguh-sungguh. Kalau Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, coba bayangkan maknanya itu apa? Kalau Ia sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita beriman secara tulus, itu artinya dulu nasib kita adalah maut, masuk neraka, terpisah selamanya dengan Tuhan Allah. Namun oleh karena Tuhan Allah datang dan intervensi dan menyatakan dirinya, kita dapat beriman di dalam karya keselamatan Yesus Kristus, sehingga sekarang kita memiliki jaminan untuk hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Itu makna daripada iman kita. Tapi pernahkah kita sungguh-sungguh merenungkan itu? Karena kalau itu benar dan kita percaya bahwa itu benar tanpa ragu, hidup kita pasti berubah. Nilai kita pasti berubah. Yang kita beranggap menilai pasti berubah. Bagaimana kita merancangkan masa depan kita pasti berubah. Bagaimana kita berbicara kepada teman-teman kita pasti berubah. Tidak mungkin kita tidak berubah kalau kita beriman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, telah mati ganti kita. Bagaimana dengan kabar baik dari Injil yang sudah kita terima? Kita semua tahu bahwa manusia telah berdosa terhadap Tuhan. Manusia oleh karena dosanya hidup terpisah dari Tuhan. Dan segala usaha yang manusia upayakan itu tidak berhasil. Semua perbuatan baik, bahkan hukum seperti yang kita baca pada hari ini. Hukum yang diusahakan untuk ditulis dengan maksud bisa mencapai Allah, itu pun gagal. Semua usaha manusia untuk datang kepada Tuhan Allah itu gagal. Manusia melarikan diri daripada Tuhan. Namun kabar baiknya, inilah kabar baik yang perlu kita yakini dan kita bagikan kepada semua orang. Kabar baiknya bahwa Tuhan menunjukkan belas kasihannya dengan cara Dia datang ke dunia ini. Kemudian Dia memberikan kepada kita satu cara untuk dapat kembali pulih memiliki hubungan dengan Tuhan Allah pencipta kita. Dan satu cara itu adalah di dalam Yesus Kristus. Bagaimana Ia adalah Tuhan Allah, telah datang ke dunia, Ia hidup sempurna, tanpa dosa. Dia rela mati di kayu salib menggantikan semua dosa dan salah kita. Dan dalam Ia menggantikan semua salah dan dosa kita, semua salah kita, dosa kita telah dihapus, telah diampuni oleh karena Ia menjadi korban pengganti yang sempurna. Dia hidup sempurna namun Ia mati ganti kita. Dan sungguh-sungguh di kayu salib Ia menanggung semua murka Allah. Karena manusia telah berdosa, semua ditanggung oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah sendiri, yang rela memberikan diri, mengambil rupa seorang hamba dan memberikan diri untuk menggantikan kita. Begitu besar kasihnya dan belas kasihannya kepada kita. Yesus Kristus ini sungguh-sungguh mati. Dan pada hari ketiga Dia bangkit kembali, membuktikan dan menunjukkan bahwa Dia sungguh adalah Tuhan dan mampu mengampuni dosa kita, mampu menebus kita. Kemudian Tuhan Yesus hidup dan disaksikan oleh banyak orang. Dia naik ke surga dan akan turun kembali. Semua itu tertulis di dalam Alkitab. Itulah kabar baik yang kita terima. Itulah kabar baik yang Bapak Ibu Saudara dapat terima kalau ada yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Itulah kabar baik yang perlu kita nyatakan kepada semua orang di dunia ini yang belum percaya Yesus Kristus. Mungkin ada orang yang sudah ke gereja menyatakan diri Kristen tapi belum yakin itu. Bahwa ada seorang Tuhan Allah yang sempurna datang ke dunia untuk mati ganti kita. Mungkin ada yang belum percaya dan kita harus memberitakan Injil tersebut kepada teman-teman kita. Bapak Ibu Saudara, sebuah tantangan. Saya akan mengakhiri perenungan firman Tuhan ini dengan tantangan. Tantangannya begitu jelas. Firman Tuhan begitu jelas
tanpa ada ragu bahwa Yesus Kristus memiliki belas kasihan kepada manusia, kepada orang yang sakit tangannya, kepada orang-orang yang ada di situ, kepada Bapak Ibu Saudara, kepada saya. Tuhan Allah memiliki belas kasihan kepada manusia. Dan belas kasihannya itu memberikan dia untuk bisa berkorban bagi kita di kayu salib. Belas kasihannya itu menunjukkan bahwa kita perlu mengasihi manusia yang belum percaya Yesus Kristus, harus dikasihi sehingga dia dapat diselamatkan juga. Lebih daripada status quo, lebih daripada hukum manusia, lebih daripada segalanya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya. Tuhan Allah menunjukkan hatinya kepada kita dalam kitab 2 Petrus. Dia berkata bahwa kehendaknya adalah semua orang dapat diselamatkan dan bertobat. Tuhan tidak ingin seorang pun yang binasa. Keinginan Tuhan, hati Tuhan dinyatakan kepada kita bahwa dia tidak ingin menghukum orang. Dia ingin menyelamatkan semua orang. Dan oleh karena itu, minggu yang lalu kita belajar, yang dia inginkan pun bukan korban sembelihan, namun belas kasihan, mercy kepada orang-orang yang bersalah. Dengan cara ia menjadi jalan bagi orang-orang untuk bisa diselamatkan. Bersyukurlah kalau kita dapat mengimani itu. Namun saya ingin membuka mata kita untuk melihat. Di sekeliling kita masih banyak orang yang belum percaya. Coba lihat statistik yang ada di layar ini. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini ada 7 miliar lebih orang. Ya. Dan dari 7 miliar lebih orang ini, itu terdiri dari 17.441 suku bangsa. Dan dari situ ada 7.400 suku bangsa yang hidup di dalam daerah yang kita sebut sebagai suku terabaikan. Di mana mereka tidak dapat memiliki akses, tidak dapat membaca, tidak dapat mendengar tentang kabar baik yang kita sudah terima. 3,23 miliar orang, 42% dari penduduk dunia. Kecuali ada orang yang datang dari luar daerah itu untuk datang memberitakan Injil, mereka kemungkinan kecil sekali untuk dapat mendengarkan Injil. Tuhan bayangkan 3,23 miliar orang. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia ada 789 jumlah suku bangsa. Itu terdiri dari 272 juta orang penduduk Indonesia. Dan di Indonesia ada 170 juta orang, 62% orang yang tinggal di daerah yang tergolong sebagai suku terabaikan. Artinya kurang dari 1,5% dari suku itu tidak percaya pada Yesus Kristus. Berarti secara alami 170 juta orang ini dalam masa hidupnya tidak akan mendengarkan bahwa ada jalan keluar, ada jalan keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Bahwa ada jaminan keselamatan. Mereka tidak akan mendengar kecuali ada orang yang diutus atau yang datang ke tempat itu. Apakah ada belas kasihan di dalam hati kita yang bergetar ketika kita mendengar itu? Karena tanpa Tuhan tidak mungkin mereka selamat. Tanpa ada yang datang dan memberitakan kabar baik dalam Yesus Kristus, tidak mungkin mereka dapat mendengar. Kita bersyukur dan seringkali kita mengabaikan keberuntungan kita yang sudah menerima anugerah Yesus Kristus. Kembali kepada pertanyaan kita. Apa yang bernilai dalam hidup kita? Yesus memberikan cerminan nilai yang paling berharga. Bahwa dia memiliki belas kasihan di atas status quo, di atas hukum manusia, di atas resiko-resiko. Dan sama dengan kita, saya ingin memberikan kita tantangan ini. Bahwa kita pun perlu memiliki belas kasihan, compassion, mercy kepada orang-orang yang tersesat.
Di atas status quo hukum manusia. Di atas apa yang dunia ini katakan harus kita kejar. Di atas dari fokus hidup kita hanya untuk kekayaan, kepemilikan yang kita dapat miliki, kekuasaan atau posisi. Di atas daripada itunya semua, kita memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang belum percaya. Inilah tantangan bagi kita. Apakah kita dapat memiliki belas kasihan Yesus untuk dibagikan kepada dunia yang tersesat? Apakah hati kita bergetar melihat begitu banyak orang di sekeliling kita yang akan binasa dalam kekekalan dan terpisah? Apakah kita masih mau memiliki nilai-nilai hidup yang lebih penting daripada menyelamatkan orang-orang yang tersesat? Bapak Ibu Saudara, kalau ada Bapak Ibu Saudara di sini yang sedang menonton di rumah, dan Bapak Ibu Saudara belum memiliki iman yang sepenuhnya, mungkin Bapak Ibu Saudara belum percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, telah mati ganti Bapak Ibu Saudara untuk menebus, mengampuni dosa dan salah. Bapak Ibu Saudara masih hidup dalam beban yang begitu berat oleh karena setiap kesalahan dan dosa yang menghantui mungkin, dan belum mengalami hidup baru dalam Yesus Kristus. Ingatlah Injil Tuhan tadi yang sudah disampaikan, bahwa ada Juru Selamat, ada jalan keluar, kita dapat bersatu di surga selamanya dengan Tuhan pencipta kita. Dan caranya adalah kita beriman, percaya sepenuhnya akan Yesus Kristus dan pengorbanannya. Belas kasihan anugerah yang diberikannya. Dan mungkin sebagian besar dari kita sudah percaya itu. Sudah menyatakan diri orang Kristen mengikut Kristus. Ini tantangannya adalah ini. Apakah kita sudah memiliki belas kasihan Yesus untuk dibagikan kepada dunia yang sesat, atau kita masih tetap fokus kepada diri kita sendiri yang menunjukkan sebetulnya nilai kita belum berubah? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. 3 hal standar tapi kita merasa standar, apakah kita sudah melakukan? Yang pertama, kita bisa mendoakan untuk suku-suku terabai tadi. Kita mendoakan bagaimana mereka dapat diberikan kemurahan Tuhan dan dapat mendengarkan Injil. Bagaimana orang-orang utusan Injil dapat diutus ke sana. Bagaimana orang-orang dalam karena mungkin usaha, karena apa bisa ada ke sana, dan orang-orang anak-anak Tuhan dapat berada di tempat-tempat suku terabaikan itu dan memberitakan Injil. Kita dapat mendoakan untuk hal tersebut. Yang kedua, kita dapat menyatakan di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Kita dapat memberikan harta kita. Untuk apa Tuhan memberkati kita dan memberikan harta kepada kita? Tuhan tidak melihat jumlahnya, karena Ia dapat merubah seberapapun yang kita rubah untuk bisa melakukan karya yang di luar batas kemampuan kita berpikir atau berhitung. Kita dapat memberikan kepada program-program pengabaran Injil. Kita ada lebih daripada 10 cabang, 10 pos. 2 diantaranya berada di tengah-tengah suku terabaikan. Kita dapat memberikan, membaktikan harta kekayaan kita untuk mendukung orang-orang diutus ke sana. Atau yang ketiga, kita perlu berdoa dan kita perlu bergumul apapun masa depan yang sudah kita rencanakan. Apapun keinginan-keinginan kita yang kita anggap berharga, yang mau kita ikuti dan kita capai di dunia ini. Kita dapat berdoa, apakah Tuhan memanggil kita untuk pergi menjadi utusan Injil itu. Walaupun ada resikonya, walaupun kita mungkin harus menentang status quo. Status quo dunia ini yang mengajarkan kejarlah harta, kejarlah kekayaan, kejarlah ketenaran. Dan kita rela mengambil resiko dan pergi bagi Tuhan. Diutus ke suku-suku terabaikan, diutus ke tempat-tempat di mana kerohanian sangat kering dan miskin. Dan bersama-sama kita taat karena kita memiliki belas kasihan Yesus untuk dibagikan kepada seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, bukalah hati dan izinkanlah Tuhan untuk berbicara kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami,
Engkaulah Tuhan Allah yang mengasihi kami. Engkau Tuhan Allah yang memberikan anugerah keselamatan pada kami. Engkaulah Tuhan Allah yang ajaib. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kemurahan-Mu. Kami dapat mengenal Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena anugerah-Mu saja. Kami dapat menerima pengampunan yang daripada-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan sehingga hidup kami dapat tercerminkan. Engkaulah yang paling berharga, Engkaulah yang terutama. Dan kami memberikan seluruh hidup kami kepada-Mu. Kami serahkan masa depan kami, serahkan masa lalu kami, latar belakang kami, serahkan untuk Kau pakai sebagai alat demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tidak ada lain Tuhan yang kami inginkan dalam kehidupan kami yang lebih berharga dan lebih bernilai daripada Engkau ya Yesus. Kami ingin mentaati perintah-Mu. Tolonglah kami. Kami berserah sepenuhnya kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan video ini dan ingin belajar lebih lanjut bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara dapat beriman dan memberikan seluruh hidup kepada Yesus Kristus, menjadi pengikutnya. Di layar ada nomor yang dapat dihubungi. Kirimlah WhatsApp, kemudian kami akan tindak lanjuti. Kami akan hubungi dan kita akan belajar bersama-sama. Jangan sampai lewatkan kesempatan untuk memiliki perubahan hidup, iman di dalam Yesus Kristus. Atau mungkin ada yang Bapak Ibu Saudara yang tertantang untuk secara khusus menyatakan komitmennya untuk berdoa, untuk memberikan kepada pelayanan pengabaran Injil, atau ingin memberikan hidup sepenuhnya untuk pergi sebagai utusan Injil. Di layar ada nomor yang sama, silakan kontak nomor itu dan kami akan dengan senang hati untuk menindaklanjuti supaya kita bisa bersama-sama hidup dalam ketaatan pada Tuhan. Yesus berkati. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Ya segala ku serahkan pada Juru Selamatku. Berilah Roh-Mu, sungguh nyata
Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan sungguh Tuhan kami memiliki keyakinan yang kokoh hanya di dalam Engkau saja. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami kepadamu. Tidak ada lain yang lebih berharga daripada Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini, hal itu tercerminkan ya Tuhan. Dalam setiap pujian yang kami naikkan, dalam pikiran perasaan yang kami tujukan kepadamu, dan dalam komitmen kami menjalankan kehidupan kami setiap harinya. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya hidup kami dapat dipenuhi dengan kesaksian bagimu ya Tuhan. Di dalam kesembuhan yang kami peroleh, dalam penguatan yang kami peroleh, di dalam setiap pertolongan mujizat-mujizat yang kami alami, biarlah itu semua menjadi kesaksian bagimu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam keseharian kami, dalam segala sesuatu yang kami lakukan, baik dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam kami merencanakan masa depan kami, kiranya semuanya mencerminkan bahwa tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih berharga daripada Engkau ya Yesus. Dan kami menjalankan hidup kami, mensejajarkannya dengan kehendak-Mu. Karena itu ya Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan apa yang kami lakukan dalam ibadah kami ini, semua yang kami lakukan dengan tulus hati, menyatakan iman dan kasih kami kepadamu, semua dapat membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja. Karena bagimulah kemuliaan selama-lamanya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah perintah yang Tuhan amanatkan kepada kita. Yesus berkata, bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Dan ajalah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku beserta dengan engkau sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara, terima kasih atas kesetiaannya untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami menyambut sekali lagi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali menyaksikan video ini, bergabung bersama-sama dalam ibadah, kami mendorong untuk kita bisa tetap terhubung ya setiap hari. Jadi gereja dari channel YouTube ini kami memberikan sajian rohani, jadi jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol notifikasi ya supaya kita bisa terkomunikasikan setiap kali kita ada konten yang kita berikan. Setiap hari ada Morning Spirit, itu adalah renungan harian untuk kita semua. Juga ada renungan untuk anak-anak dan juga untuk keluarga. Dan juga ada Impact Talk, bincang-bincang untuk kita bisa belajar bersama-sama dan terus memperkuat satu dengan yang lain. Setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Dan ada banyak hal-hal yang lain yang kita sajikan untuk bisa kita tetap terkoneksi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara juga yang belum bergabung dalam kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok pedalaman Alkitab, jangan lupa untuk menghubungi nomor yang ada di sini. Dan katakan ya saya mau bergabung dalam kelompok pendalaman Alkitab atau kelompok-kelompok kelas-kelas sekolah minggu. Ada untuk semua usia, baik yang masih remaja, anak-anak kecil, orang-orang dewasa, semua ada kelompoknya. Silakan hubungi. Juga kalau tadi ada di antara Bapak Saudara yang ingin belajar lebih lanjut daripada misal khotbah yang tadi diberikan, ingin tahu bagaimana menjadi pengikut Kristus sepenuhnya, memberikan diri untuk menjadi pengikut Kristus sepenuhnya, memberikan diri untuk dibaptis, mau bergabung bersama-sama menjadi anggota gereja baptis pertama, silakan hubungi nomor yang ada di layar. Dan juga untuk kita yang memberikan sebagai bagian dari ibadah kita untuk memberikan persembahan-persembahan kita dapat menyalurkannya dengan transfer bank atau scan dari QR code yang ada di layar, dan biarlah ini semua jadi berkat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi atas keikutsertaannya dalam ibadah ini. Tuhan Yesus berkati.